Akibat maraknya kasus dugaan oknum dokter cabul terhadap pasiennya, Kementerian Kesehatan berlakukan tes psikologi untuk setiap calon dokter agar kasus ini tidak terulang. Terkait hal ini, saya akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Widya Wati. Halo, selamat sore Bu Widya. Selamat sore Mas Iqbal, salam sehat. Salam sehat selalu Bu Widya. Bu Widya, ini berbicara soal apa yang tadi kita dengar sama-sama bahwa di Garut, Jawa Barat ini ada 10 orang wanita lagi yang melaporkan oknum dokter MSF begitu akibat tindakannya begitu, tindakan asusila. Dan baru saja kita mendapatkan informasi bahwa di Jakarta sendiri ternyata ada lagi kasus dokter PPDS yang merekam mahasiswi yang sedang mandi. Nah, ini ada apa Bu di kalangan tenaga medis? Iya, pertama-tama tentunya kami dari Kementerian Kesehatan menyampaikan keprihatinan yang betul-betul mendalam dan sekaligus mengecam keras tindakan-tindakan tersebut ya oleh oknum-oknum tenaga medis. Dan kita tahu bahwa ini memalukan dan mencederai nilai-nilai luhur profesi kedokteran dan tentunya amat sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan pelayanan kesehatan. Mhm. Nah, kalau tadi ditanyakan sebenarnya ada apa sih? Apakah nanti para oknum ini sebetulnya mendapat tes psikologi atau tidak? Mhm. Jadi hal ini sebetulnya Mas Iqbal sudah diatur. Ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 29 tahun 2022 itu tentang pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa Ya. untuk kepentingan pekerjaan atau jabatan tertentu, yaitu di bagian keterangannya pemeriksaan kesehatan jiwa diperlukan Mhm. bagi mereka yang pekerjaannya berhubungan dengan kelompok rentan, misalnya tenaga kesehatan Mhm. atau petugas-petugas yang melakukan perawatan kepada kelompok, contohnya kelompok disabilitas, kemudian kelompok rentan, kemudian ada kelompok lansia dan ada kelompok perempuan dan juga anak. Mhm. Nah, ini wajib dilakukan sebelum atau prakualifikasi dan jika diperlukan selama dan setelah melakukan pekerjaan atau menjabat. Efektivitasnya sebuah peraturan ditentukan oleh berbagai faktor, baik ada aspek perumusannya, ada pelaksanaannya, hingga pengawasan. Mhm. Jadi ini semuanya berhubungan nih Mas ceritanya. Iya. Gitu. Lalu kalau misalnya memang tes kejiwaan itu memang sudah diberlakukan untuk setiap calon dokter ataupun dokter, lalu kenapa masih bisa terjadi? Apakah efektif begitu dengan tes kejiwaan atau tes psikologi itu? Apakah ada cara lain? Enggak, jadi gini, sebenarnya kita memang impunity dan kurangnya tindakan tegas itu tadi Mhm. yang seperti saya sudah katakan di atas, itu Mhm. sudah jadi salah satu penyebabnya bisa. Tapi Mhm. akan kita ketahui bersama, kalau efek jera selain dapat ditimbulkan karena pemberian tindakan tegas, tadi kan kalau misalnya contohnya kayak dokter yang di Garut, Mhm. kemudian dokter yang di Bandung, itu Ya. udah tegas kan melakukan. Jadi Mhm. jadi akan dicabut, sudah dicabut STR-nya dengan Mhm. sendirinya SIP-nya akan tercabut juga dan tidak bisa kembali praktek. Nah, Mhm. ini pemberian tindakan tegas ini dapat terjadi juga sebetulnya peningkatan kesadaran dari semua tenaga medis tentang Mhm. kedudukan dan fungsi yang mereka lakukan itu. Mhm. Jadi sebetulnya tidak pada semua oknum, tetapi hanya oknum-oknum tertentu dan kesehatan jiwa ini akhirnya Mhm. sebetulnya sudah dilakukan Mhm. di seluruh kegiatan Fakultas Kedokteran. Kalau itu dia mau jadi peserta PPDS, Mhm. jadi ada tes kejiwaan, ada apa, dan itu memang seharusnya selayaknya dilakukan setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali Mhm. untuk terus memonitor, untuk terus mengevaluasi kegiatan dari tenaga-tenaga medis tersebut. Oke, berarti ada berkalanya begitu ya, dan tes ini memang Ada. rutin dilakukan. Dan itu tidak hanya calon dokter, tetapi juga dokter begitu ya, Bu Widya ya? Iya, ya Mhm. jadi kan tadi saya katakan bahwa Mhm. yang sudah menjabat, Mhm. kemudian perawat, pokoknya Yap, tenaga medis tentang tenaga kedudukan medis. dan fungsi mereka di dalam pelayanan itu, Mas Mhm. Iqbal. Mhm. Tapi kalau soal pengawasan sendiri, baik itu dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak klinik ataupun rumah sakit itu seperti apa? Apakah ada juga pengawasan yang dilakukan agar hal-hal yang tentunya tindakan asusila itu tidak sampai bisa terjadi lagi? Sebenarnya kan kalau pengawasan itu Mhm. ada di rumah sakit.
di mana tempat si mahasiswa itu atau si PPDS itu bekerja atau si tenaga medis itu bekerja. Jadi memang pengawasannya itu diatur oleh si fasilitas pelayanannya. Nah, kalau untuk pemeriksaan kesehatan jiwa yang mereka menduduki pekerjaan tertentu atau mendapat pekerjaan sesuai dengan berhubungan orang lain, itu memang sesuai dengan yang sudah dilakukan. Indikasinya tuh didapatkan, kita dari monitoring berkala, evaluasi. Jadi sebetulnya juga mereka itu diawasi oleh tempat di mana mereka bekerja. Oke. Nah, itu nanti kalau terjadi apa-apa, si Fasiankes itu bisa melaporkannya kepada Konsil Kesehatan Indonesia, atau kalau misalnya di daerah mereka lapor kepada Dinas Kesehatan di mana mereka ada naungannya di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota gitu. Ada pengawasan dari pihak rumah sakit ataupun klinik. Nah, kalau misalnya ada oknum dokter yang berbuat asusila, otomatis akan mendapatkan sanksi. Apakah dari pihak rumah sakit ataupun dari klinik itu juga akan mendapatkan sanksi karena sebagai pengawas? Ya, ada prosedurnya, Mas, ada SOP-nya. Tentunya kan ada pemeriksaan, kemudian juga dari pihak KKI, dari Kemenkes, dari semuanya pihak instansi terkait dengan si PPDS atau fasilitas pelayanan itu akan bekerja sama. Jadi sebenarnya kalau di Kementerian Kesehatan sendiri, dari sudut pandang saya sebagai Kementerian Kesehatan, jadi kami itu memastikan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia itu, Kesehatan Indonesia itu bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memantau perkembangan kasus ini, memastikan terus penyelesaiannya berjalan transparan dan juga berkeadilan. Dan juga tentunya Kementerian Kesehatan berkomitmen penuh untuk jaga integritas dan profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan demi perlindungan dan juga keselamatan pasien seluruh Indonesia. Jadi memang hasil-hasil investigasi, kalau ditemukan ada pelanggaran etik, disiplin profesi, tentunya Konsil Kesehatan Indonesia memberikan sanksi tegas. Sudah ada sanksi tegas di 2 kasus itu ya, Mas ya. Jadi dicabut STR-nya, kemudian dengan sendirinya maka akan ada pencabutan dari surat izin praktek dari si pelaku tersebut. Oke, Bu Widya, terkait dengan etika medis begitu ya, otomatis dokter itu kan punya hak istimewa untuk bisa memegang ataupun menyentuh tubuh dari pasien, tapi dengan persetujuan. Nah, kalau dilihat dari seperti ini, apakah dari Kemenkes sendiri punya mungkin edukasi bagi para pasien agar hal-hal apa saja yang bisa didapatkan oleh pasien, ataupun jika mereka mengalami hal-hal yang mungkin tidak sesuai begitu, mereka bisa menuntutnya atau menyanggahnya, atau seperti apa? Apakah ada edukasi seperti itu dari Kemenkes? Edukasi itu kan dilakukan pada saat si peserta itu masuk sebagai, awalnya itu jadi berjenjang. Dia jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran, kemudian kemudian dia lulus, kemudian dia meluluskan ke PPDS, dan itu sebetulnya ada edukasi atau ada pembekalan yang diberikan oleh institusi terkait itu, bagaimana mereka nanti bekerja di rumah sakit. Nah, kalau di dalam rumah sakit kita temui, mungkin Mas juga pernah masuk untuk pemeriksaan. Tentunya kalau sesuai dengan pelayanan publik, maka si dokternya atau perawatnya seharusnya menerangkan dulu kepada pasien bahwa tindakan apa yang akan dilakukan, gitu. Misalnya, oh mau di USG, USG-nya tuh nanti akan periksa ini, bahkan kadang juga harus menandatangani informed consent gitu. Jadi itu sudah harus diberlakukan, dan nanti didampingi oleh si perawat. Itu dengan sendirinya memang sudah terjadi, Mas. Kalau misalnya akan melakukan sebuah tindakan, maka tenaga medisnya akan menerangkan pada si, ya, menjelaskan apa saja pemeriksaannya, apa saja, kemudian di mana saja, kemudian berapa lama, kemudian apa. Itu dijelaskan karena itu sebuah pelayanan publik, ya kan? Yang dimana pasien dan juga dokter itu punya hak dan kewajiban, gitu. Nah, kita tadi sudah mendengar juga banyak laporan dari pasien, dari korban, dari oknum dokter itu sendiri. Nah, dari Kementerian Kesehatan sendiri seperti apa dukungan moral yang diberikan kepada para korban ini? Apakah sudah ada yang dilakukan terkait dengan perlindungan mungkin dari sisi psikologi, dari hukum, dan lain sebagainya?
Ya, kita kerja bareng ya, Mas ya. Jadi Mm-mm. ini kan dari Kementerian Kesehatan, Mm-mm. Konsil Kesehatan Indonesia, kemudian Kementerian Kemenristek-Dikti yang juga menaungi sebagai apa namanya penaung pendidik gitu kan. Mm-mm. Terus Mm-mm. udah gitu juga dengan institusi terkait kita kerja bareng. Oke. Tetap harus ada monitoring dan pengawasan. Mm. Harus ada nanti kelanjutannya seperti apa. Itu udah ada apa? Ada aturannya, sudah ada kerja barengnya. Ini berbuat apa, ini berbuat apa. Mm. Intinya adalah Mm. kita itu harus memastikan penyelesaiannya itu transparan. Mm. Penyelesaian itu berkeadilan. Semua tahu bahwa ini sudah selesai, Mm. sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat bahwa kalau yang berbuat ini mendapatkan apa, kemudian si korbannya akan mendapatkan pendampingan seperti apa. Mm. Mm. Itu sudah berlaku berkolaborasi Mm. gitu. Baik, Bu Widya, terakhir terkait dengan pesan dari Kemenkes, pesan dari Anda kepada masyarakat. Otomatis masyarakat sekarang ini sudah mungkin ada yang hilang kepercayaannya, ada yang mungkin ragu dan lain sebagainya. Bagaimana peran dari Kementerian Kesehatan untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap terhadap institusi ataupun terhadap pekerjaan sebagai seorang tenaga medis ataupun dokter? Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa jangan karena satu oknum kemudian kita nggak pungkiri, kita nggak bisa tutup mata bahwa ini memang nggak bagus sehingga orang kadang-kadang bisa bikin pukul rata sama, tapi jangan karena perbuatan satu oknum maka yang lain juga akan disamaratakan. Mhm. Nah, jadi di sini Kementerian Kesehatan tuh berkomitmen penuh Mhm. selalu menjaga integritas, selalu menjaga profesionalisme tenaga medis, Mhm. tenaga kesehatan, semua itu perlindungannya untuk seluruh pasien di Indonesia. Mhm. Jadi makanya kita juga selalu bertindak cepat dan tegas, Mhm. berkolaborasi dengan KKI, Mhm. berkolaborasi dengan instansi terkait untuk Mhm. menuntaskan dan terus membuat pelayanan menjadi lebih baik dan lebih baik sehingga masyarakat tetap mau memeriksakan diri ke Fasiankes dan percaya pada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Mhm. Dan tentunya masyarakat juga harus kritis begitu ya, apa yang Ya. akan diperiksakan dan dokter juga menjelaskan secara terperinci apa yang akan diperiksa nantinya. Terima kasih Bu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan sudah berbagi cerita kepada kami, berbagi informasi kepada kami. Salam sehat selalu Bu Widiawati. Sehat Mas Iqbal, terima kasih. Sama-sama.